dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Untuk saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat? Sehat walafiat. Ustadz, Alhamdulillah sehat. Masya Allah, sampai juga Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya baju Keren sekarang koko, nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya, peci, kokonya, sarungnya produk gajah duduk. Iya betul, Ya. karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Enak Ya, banget. makanya bungkusan sarung gajah duduk itu ada dari Sabang sampai Merauke. Betul, emang bener-bener. Menunjukkan khas Nusantara. Iya, gajah duduk emang legenda Nusantara Pak Ustadz. Ya. Tapi Pak Ustadz tahu kan yang asli yang gimana? Ada monokrom dan tulisan Arab. Betul, logonya Ya. monokrom dan ada tulisan Arabnya. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa selama 60 menit ke depan. Sama-sama kami akan mengajak semua yang menyaksikan acara ini untuk memperdalam ilmu agama. Apalagi kalau bukan di Gaspol Sahur. Masih dari Kota Makassar, tepatnya di Masjid Hajah Sitimang. Saya Bayu Oktara tentunya bersama Ustaz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustaz? Agak kareba Mas Bayu. Baji-baji. Oh itu baji-baji bahasa Makassar. Oh jadi kalau apa Kalau bahasa Bugis agak kareba. jawabnya? Makesing. Makasing. Madeceng. Madeceng. Ah, ya, Makasing tuh. Madeceng. Oke. Artinya apa Pak Ustaz? Baik, Alhamdulillah semua baik. Masya Allah. Bahasa Arab kullu bi khair. Kulo bi khair. Ini alhamdulillah acara Gaspol Sahur ini ya. Ini saya yakin seluruh yang menyaksikan juga sering mendapatkan budaya Makassar, soal makanan, soal daerah, soal bahasa. Senang sekali. Kalau buat saya sih jadi menambah ilmu nih Pak Ustadz. Ya, itulah khasana Indonesia. Masya Allah. Kalau orang Bugis Makassar tadi gaspol sahur, gaspol memang. memang. Semangat. Kalau orang Jawa gaspol sahur, gaspol memang. Nah, Itulah ya, itu keberagaman khas ya, Indonesia. kekayaan kita ya. Ya. Beda-beda ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah ini Pak Ustadz ngomongin soal beda-beda. Kita kan walaupun berbeda karakter, kita semua punya harapan. Dan harapan ini kan biasanya kita panjatkan dalam bentuk doa Pak Ustadz. Ya. Nah tapi ada sebagian orang yang berpendapat, kan kita kan percaya qada dan qadar, kita percaya takdir. Sudah ada semuanya ketentuan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita berdoa?
Apakah Nah. maksudnya untuk mengubah takdir? Nanti dosa loh, gitu. Mas Bayu, Siap. tadi sebut qada dan qadar. Betul? Takdir baik, Dan takdir takdir buruk. buruk. Mau ndak buruk terus? Enggak dong. Makanya salah satu senjata untuk mengubah takdir buruk itu doa. Doa jadi bisa mengubah takdir? Boleh. Dengan doa bisa mengubah takdir. Yang menentukan takdir itu kan Allah. Masya Allah. Nah kalau Allah kemudian kita minta robah takdir jelek saya. Bisa Allah mau. Tapi ajukan permintaan. Permintaan itulah doa. Dan Allah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku pasti saya kabulkan. Pasti. Itu malah Allah yang perintah kita. Minta kau sama saya kasih. Itu janji Allah. Adalah salah satu cara untuk memohon kepada Allah. Kenapa kita memohon kepada Allah? Karena kita yakin bahwa semua kebutuhan itu harus atas izin Allah. Pemenuhan segala hajat kita ini dengan izin Allah. Ya itu kan dalam Quran dijelaskan. Ya. Daun sekalipun jatuh dari rantingnya tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Kalaupun ada doa yang belum dikabulkan, itu berarti ada yang salah atau memang kita mungkin gak sanggup untuk... Nah inilah yang kita akan bahas. Tema kita kali ini kita akan bahas semua doa pasti dikabulkan. Apapun bentuk doanya? Pasti dikabulkan. Itu Allah tadi katakan. Ud'uni astajib lakum. Miloko nasangokoya pasti olehko. Minta kamu kepada saya pasti saya kasih kamu. Itu ada kata pasti saya kasih. Kalau misalnya saya berdoa mudah-mudahan dia kepleset ya Allah. Ya Allah kasih sesuai doanya. Ke dia? Ya ke Bayu juga. Yang saya yang berdoa? Iya. Karena siapa? Misal saya berdoa kepada Allah. Ya Allah buat dia celaka. Maka malaikat juga berdoa yang ada berikan juga dasat seperti apa yang dia minta. Oh, jadi Itulah sebabnya dilarang kita mendoakan orang jelek. Kenapa? Kejelekan itu kembali ke kita. Maka selalu kita doakan orang baik. Ya Allah mudah-mudahan dia murah rezekinya. Maka malaikat berkata berikan seperti apa yang diminta. Masya Allah. Ya Allah mudah-mudahan dia sehat walafiat. Ya Allah berikan seperti apa yang diminta. Itu dalam doa itu sebaiknya selalu sangka baik. Nah doa pasti dikabulkan. Dahsyat sekali. Kalau begitu kita mohon petuahnya Pak Ustadz. Bagaimana agar doa kita benar-benar dikabulkan dan bagaimana cara-cara berdoa yang benar di mata Allah. Oke. Suatu ketika Rasulullah selesai sholat subuh. Seperti biasanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi balik kepada sahabat. Lalu Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, ada enggak yang bermimpi tadi malam? Semua sahabat diam. Nabi menjelaskan, semalam saya bermimpi. Nah mimpinya Nabi itu wahyu. Kalau mimpi kita jangan ditafsir-tafsir kata Nabi. Kalau kau mimpi jelek, bangun ucapkan na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Sambil meludah kecil ke kiri. Begitu, jangan besar. Baru suamimu ada kiri, berkelahi tengah malam lah kau. Ya, itu kalau jelek. Mimpi kelihatan tabrakan anaknya. Nauzubillah min zalik. Ya kan? Kalau dulu anak-anak mimpi diambil cowoknya. Supaya tidak sial ya. Itu kalau mimpi baik, misalnya, alhamdulillah saya mimpi naik umroh. Ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan dicerita. Karena kalau dicerita ke orang, nanti orang tafsir-tafsir sehingga bisa berbawa ke akhirnya menjadi kelakuan syirik. Mendahului kehendak Allah. Ya. Kalau mimpinya Nabi wahyu. Saya semalam bermimpi dibawa masuk ke dalam surga dan saya diperlihatkan oleh Allah ada orang diberikan hadiah. Yang hadiah itu melebihi apa yang dia lakukan. Maksudnya begini dulu supaya gampang dipaham. Ini orang kebaikannya 5. Tapi Allah kasih 50. Ya kan? Lalu orang ini berkata, ya Allah banyak sekali ini kau berikan saya. Tidak seperti ini amalku. Terlalu banyak ini kebaikan kau berikan. Sementara kebaikan yang saya lakukan di dunia tidak sebanyak ini. Lalu Allah menjawabnya, wahai hambaku, ketahuilah
itulah doa-doamu yang tidak aku kabulkan di dunia. Karena saya tahu apa yang kamu minta itu kamu tidak mampu memikulnya waktu kau di dunia. Baru saya kasih kau sekarang. Berarti semua doa dikasih. Semua doa pasti Allah kabulkan. Cuma kabulnya, wujudnya, realisasi permintaannya ibu itu macam-macam. Allah caranya mengasih apa yang ibu minta. Doa yang ibu sampaikan, permohonan yang Bapak Ibu sampaikan, Allah kasih dalam bentuk yang berbeda-beda. Satu, Mas Bayu, Ya. Allah kasih sesuai yang Mas Bayu mau. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil. Amin. Betul, tahun ini dapat beli mobil. Itu yang disebut taufik. Taufik. Kesesuaian yang Allah mau dengan yang kita inginkan. Ya, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini anak saya menikah. Kabul. Itu topik. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya lulus universitas negeri sesuai dengan maunya. Betul Allah kasih. Namanya permintaannya Allah kabulkan sesuai yang dia mau. Itu yang pertama. Taufik. Ya. Nah, yang kedua ada lagi yang Allah kabulkan doanya tapi dalam bentuk yang lain. Ibu punya anak usianya 10 tahun atau 12 tahun. Tapi ternyata dia minta motor besar. Ibu kasih enggak? Ibu kasih enggak? Kenapa? Tidak sesuai. Berarti pelit dong ibu. Berarti enggak sayang anak dong. Astagfirullah. Pak, beli kau motor. Enggak dikasih. Berarti enggak nu sayang enggak? Pasti ibu bilang, justru saya sayang kok nak. Saya tidak kasih. Kenapa? Karena kalau pakai kau ini motor, mati kau nak tabrak kau orang enggak cocok. Berarti kalau dia tidak dikasih, disayang oleh Allah. Nah, lalu Allah kasih bentuk lain. Ibu kasih bilang, jangan mau saya belikan motor nak. Anu mau saya belikan kau nak laptop. Mau pakai belajar online. Berarti Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Apa maksudnya Ustadz? Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Siap, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat dasar, tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, kita lanjut lagi dan sebelumnya saya mau menyapa dulu nih sahabat Dasar yang hadir di Masjid Hajah Sitimang ini. Alhamdulillah banyak sekali jamaahnya. Yang pertama saya mau menyapa ibu-ibu dari kerukunan Rodatul Jannah. Lalu kemudian ibu-ibu Majelis Taklim An-Nur Asal Mula. Lalu kemudian ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Hidayah. Paling kencang Nurul Hidayah. Yang ini enggak kalah. Masya Allah. Ya. Majelis Taklim Lailatul Qadri. Wah. Majelis Taklim Babus Salam Salodong. Majelis Taklim Pertika 7 Al-Latif. Alhamdulillah, insya Allah kehadiran ibu sama-sama berkah untuk menambah ilmu tentunya di Gaspol Sahur. Semangat semua nih Pak Ustadz untuk mengetahui kelanjutannya mengenai doa. Tadi Ustadz bilang katanya doa yang kita minta kemungkinan diganti dalam bentuk lain. Maksudnya seperti Ya, apa Pak Ustadz? Allah kasih mana yang terbaik. Yang terbaik Bukan lima yang kita tahun. mau. Menurut ukuran Allah. Kan Allah maha tahu. Ya. Misal ibu, ya Allah mudah-mudahan suamiku tahun ini bisa beli mobil. Amin. Allah tahu ibu, kalau ada mobilnya suami tak dia pakai selingkuh. Astagfirullah. Iya toh? Maka Allah katakan, sudah supaya kamu tidak selingkuh,
dan istrimu juga tidak sakit hati, doamu saya ganti dalam bentuk yang lain. Apa yang bentuknya? Bisa jadi anak kita yang soleh dan soleha. Saya tidak kasih kau mobil, tapi saya kasih apa? Saya kasih kau kesehatan. Saya tidak kasih kamu mobil, tapi apa? Saya kasih kau keramaian dan kerukunan dalam rumah tangga. Nah, itu yang disebut dikasih dalam bentuk yang lain. Ya toh Ibu? Kenapa Pak Ustadz dulu sebelum saya menikah banyaknya cowok yang mau sama saya. Cakep-cakep Ustadz. Kenapa yang jadi jodohku jelek Ustadz? Allah tahu kalau suamimu itu yang cakep sakit hati kok. Kenapa? Dia bisa selingkuh kiri kanan karena gampang dapat perempuan. Dia gagah dan kaya. Karena ini suamimu yang jelek maka dia setia. Kenapa dia pikir setia? Karena dia bilang ini paling hadiah paling baik ini istriku. Karena kalau bukan dia suka belum tentu ada perempuan lagi yang suka saya. Begitu Allah kasih dalam bentuk yang lain. Karena Allah tahu tidak baik yang kita minta. Ya? Kenapa saya minta kaya Ustadz? Kok tidak kaya? Allah tahu kalau ibu kaya sombong. Kalau ibu kaya tidak mau lagi datang majelis taklim. Kalau ibu kaya, ibu tidak akan ada yang temani. Kenapa? Karena ibu takabur dan meremehkan orang. Saya sayang ibu, biar saja seperti sekarang supaya rajin ke majelis taklim. Itu disebut dikabulkan tapi dalam bentuk yang lain yang jauh lebih baik menurut ukuran Allah. Yang ketiga, Allah kabulkan tapi ditunda. Contoh Ibu, kan baru-baru ini Pilwali Makassar toh? Ada itu wali kota yang menang sekarang? Ya toh? Berapa kali ikut tanding itu Ibu? Berapa? 3 kali, baru Allah kasih sekarang ditundai. Bapak Prabowo. Ya toh? Presiden sekarang. Itu 2014 sudah ikut tanding lawan Bapak Joko Widodo. Ya kan? Ya. Bertarung Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. 2019. Siapa yang menang? Pak Jokowi. Bapak Joko Widodo. 2 kali kalah lagi Bapak Prabowo. Kapan menang? 2024. Allah tunda. Jangan 2019. 2024 saya kabulkan doamu. Ya tuh Ibu? Nabi Adam ketika diusir dari sorga. Siti Hawa diusir dari sorga. Mereka dipisahkan. Waktu itu penduduk dunia hanya 2. Adam dan Siti Hawa. Adam berdoa. Siti Hawa berdoa. Ya Allah pertemukan kami kembali ya Allah. Ya Allah kami sadar. Kami telah melakukan dosa dan maksiat. Tapi tolong pertemukan saya dengan suamiku, kata Hawa. Tolong pertemukan saya dengan istriku, kata Adam. Kapan baru Allah kabulkan? 200 tahun. Baru Allah pertemukan di Jabal Rahmah. Coba itu lamanya minta doa. Nabi Zakaria minta anak. Ya Allah berikan saya keturunan, berikan saya anak. Usianya dia minta waktu itu 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? Pada saat usia Nabi Zakaria 90 tahun. Berapa jarak lamanya itu Bu? Berapa? 69 tahun. 21 tahun minta memang anak. Ya Allah berikan saya anak. 90 tahun baru Allah kasih. Sampai Nabi Zakaria berkata, enggak mungkin saya masih punya anak. Allah katakan saya maha kuasa. Baru dikasih. Itu Nabi Bu. 200 tahun baru dikasih Nabi Adam. Nabi Zakaria 61 tahun baru dikasih. Padahal Nabi. Ibu berdoa. Berdoa pagi. Minta Mau sore dikasih dapat. malam. Padahal tukang gosip. Iya. Bapak-bapak berdoa pagi. Mau dikasih malam. Padahal tidak sholat. Sholatnya cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Allah memberikan tapi ditunda. Yang keempat, cara Allah kabulkan. Allah kabulkan tapi setelah wafat.
Itu yang tadi Nabi kisahkan. Kapan dikasih? Ketika ditimbang amalnya. Ya Allah, jadikan anakku ASN. Allah tidak, jangan nanti anakmu korupsi, kamu malu satu keluarga. Tapi Allah enggak buang itu doanya. Ibarat benda, ibarat benda, ibu minta ini benda. Kasih. Allah katakan jangan, ini tapi tidak dihapus, ini tidak. Ini tidak dihilangkan, disimpankan Allah nanti di akhirat. Maka merugi orang-orang yang tidak pernah berdoa. Kenapa? Selain Allah tidak senang sama dia, selain Allah tidak cinta sama dia. Masa orang tidak berdoa tidak cinta? Iya, kenapa? Karena dia merasa sombong tidak membutuhkan Allah. Itu Allah, Ibu. Bu? Itu Allah. Makin kita minta makin disuka. Kok bisa? Berarti orang yang minta, dia sadari, dia akui dirinya bahwa saya hamba Tuhan. Allah Tuhanku tanpa saya meminta. Masya Allah. Itu beda manusia. Kalau ibu minta, satu kali masih saya kasih. 2 kali mulai saya berpikir, bikin susah terus ini. 3 kali, pura-pura lah saya hilang. 4 kali ku blokir HP-mu. Tapi Allah makin sering diminta, makin senang. Kenapa? Karena orang yang minta itu, dia sadar saya butuh Allah, saya hamba. Jadi minta. Izin. Kalau tidak, kenapa? Izin Pak Ustadz, Ya. mau nanya Pak Ustadz. Maaf motong. Kan dibilang Allah maha mengetahui Pak Ustadz. Ya, Termasuk isi hati kita. ya. Apakah kita harus sebut doa dan harapan, permintaan, atau hanya terucap dalam hati, gitu aja? Enggak, minta itu ada tata caranya. Memang Allah tahu, ibu diam saja. Allah tahu apa yang ibu mau. Tapi kalau ibu minta ada pahala. Kalau ibu minta, bapak ibu minta, berarti ada kegiatan. Kegiatan itu yang dinilai Allah. Kalau dikabulkan, alhamdulillah. Tidak dikabulkan, bukan tidak, ditunda. Tetap ada. Jadi ada tata caranya dalam berdoa. Bagaimana Tata cara dalam berdoa itu kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat, tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Menemani Anda menikmati santap sahur, kembali kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, sebelum kita berikan kesempatan buat jamaah bertanya, tadi masih ada sisa tuh Pak Ustadz. Bagaimana tata cara berdoa agar mendapatkan pahala dan dikabulkan doanya? Ya, dalam Al-Quran ada dijelaskan Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'isa sa'alaka ibadi anni fa inni karib ujibud da'watad da'i sada'an. Artinya, ya Muhammad, apabila ada di antara kamu yang bertanya tentang saya, sampaikan kepadanya saya sangat dekat. Sampai di situ pelajaran bahwa Allah dekat sama kita. Ya kan? Nah, cukup sampai dekatnya, begitu dekatnya, sampai lalu Allah menjawabnya, aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Coba cerna baik-baik Mas Bayu kalimatnya. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Oh, artinya kalau Maknanya bahwa ada orang berdoa tapi sesungguhnya dia tidak berdoa. berdoa tapi tidak berdoa. Kan kalimatnya. Iya, Aku benar. mengabulkan doanya orang yang berdoa. Kalau dia Nah, berdoa. itu sudah nyata berdoa. Apabila dia Berdoa. berdoa. Berarti ada orang dia pikir dirinya berdoa padahal tidak. Kenapa? Karena dia tidak tahu etika dan tata cara berdoa. Kalau ibu berdoa sesuai dengan sunnah, tata cara yang diajarkan Nabi, jalur tol. Cepat sampai. Kalau berdoanya tidak sesuai sunnah, sampai juga tapi lama.
mungkin di akhirat baru sampai. Iya toh? Tapi semua sampai. Semua sampai. Cuma ada yang lama, ada yang cepat. Supaya kita, ibu berdoa mau lama atau cepat dikabulkan? Mau cepat Pak Ustadz. Mau cepat atau lama dikabulkan? Mau cepat. Supaya cepat harus sesuai sunnah. Apa sunnah-sunnahnya? 1, berdoa dalam keadaan suci. Yang berikutnya, ibu bapak saudara-saudara sekalian, sunnah menutup aurat. Boleh enggak berdoa? Kelihatan auratnya bu? Boleh Pak Ustadz. Boleh enggak? Boleh. Tapi, Lama. nah itu alhamdulillah. Sudah ada oleh-oleh ibu bawa pulang. Sudah paham itu apa itu sunnah kalau dilakukan. Ya toh lama baru sampai. Jadi ibu sudah bisa pikir, oh sinang ini panah letu. Ya kan? Oh pantas belum sampai. Macet. Ya toh? Ibu berdoa tidak pakai kudung. Dia cuma pakai baju biasa, kelihatan lehernya, kelihatan ininya. Boleh? Boleh. Allah dengar doanya bu. Pasti Allah dengar. Cuma lama. Ya. Nah, kemudian setelah itu apalagi Ustadz? Menghadap ke kiblat. Boleh enggak membelakangi kiblat? Boleh enggak menyamping kiblat? Tapi lama. Alhamdulillah. Bu. Kalau minta uang sama suami. Tahu aja ibu. Pak. Wah Ini suami. Pak. Uangmu dulu Pak. ya kok Ya. mintanya begini. Pasti langsung suami bilang, kurang ngajar memang ini tidak hargai saya. Boleh tidak begini? Boleh. Boleh. Tapi namanya kau tidak menghargai. Maka kita menghadap. Pak. Ya kan? Ya. Nah, sudah menghadap ke kiblat. Lalu duduk di antara 2 sujud. Bagaimana itu? Nah, lihat ibu. Nah, begini. Duduk di antara 2 sujud. Ya. Begini. Ya. Duduknya seperti ini. Boleh enggak Ustadz begini? Kayak Boleh. Boleh. Ustadz boleh enggak berdoa begini? boleh. Boleh. Tapi Lama. nah itu. Mau berdoa cepat atau lama? Cepat. Nah, maka duduk di antara 2 sujud. Duduknya. Gini. Ustadz bagaimana kalau kita sudah tidak bisa ini terlipat lutut Ustadz? 2 orang berdiri saja nah susah. Bagaimana kalau begitu Ustaz? Pakai kursi. Agama tidak mau mempersulit ibu. Pakai kursi. Boleh. Ya. Nah, karena kondisinya namanya darurat. Nah, sudah itu ibu-ibu, langkah berikutnya zikir. Minimal yang 3 ibu hafal. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Banyak orang berzikir di masjid, saya dengar, saya bilang, bagaimana doa mau cepat sampai? Nah zikirnya enggak ditahu apa dia bilang. Ma peri-peri. Terlalu cepat. Sunnah. Apa artinya itu? Seperti orang makan pisang goreng panas. Alhamdulillah. Iya toh? Ibu ketawa karena ibu bayangkan diri sendiri. Belum lagi itu tasbihnya ada tarik. 1 kali subhanallah 3 dia tarik. Bagaimana enggak cepat sampai? Iya toh? Jadi kalau zikir fasih, ucapannya benar dan jangan terburu-buru. Ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Puji-puji Allah. Dengan zikir ya Pak. Kalau ibu tidak puji Allah boleh enggak? Boleh. Bisa enggak? Bisa. Tapi lama. itu. Puji-puji Allah dulu. Subhanallah. Ibu mau tambah-tambah pujiannya selain yang 3 itu, ibu tambah yang lain. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala
illa billah. Itu ibu puji-puji dulu. Kalau ibu lakukan makin lama memuji, itu Allah menilai ini ibu betul-betul membutuhkan saya. Kan kalau datang kita pinjam uang kan lama dulu bercerita orang bu. Ini Pak Ustadz, saya doakan ki sehat walafiat, anak-anak tak soleh dan soleha, murah rezeki kita. Saya lihat Pak Ustadz ini makin gagah saya lihat. Pak Ustadz, saya peminatnya Pak Ustadz. Semua ceramah-ceramah Pak Ustadz itu saya hafal kalimat-kalimatnya. Kasihlah contoh-contoh yang ibu hafal, lama-lama. Di situ Ustadz saya lihat kalau ada sesuatu itu tetangga membutuhkan bantuan, maka bantulah dia. Itu saya dengar ceramahnya Pak Ustadz. Mulai mak curiga itu. Oh, ada yang mau naik itu. Ya, berkaitan dengan itu Pak Ustadz. Ustadz juga mengatakan bahwa tidak ada orang yang bangkrut kalau dia selalu membantu beban sesama manusia. Nah, oleh karena itu saya datang ini Pak Ustadz. Saya doakan ki murah rezekiku. Sebenarnya ini Ustadz ada hajat saya. Kenapa ki Bu? Itu kasihan anak saya mau ujian bulan depan. Saya belum bayarkan pembayarannya. Kalau longgar-longgar Pak Ustadz, mudah-mudahan bisa bantu anak saya kasihan. Insya Allah kalau sudah ada rezeki saya prioritaskan untuk bayar. Oh enggak ada masalah Bu. Tenang maki Bu, bisa saya bantu itu. Kenapa? Karena saya sudah enak lama prolognya. Coba kalau ibu Assalamualaikum Ustaz, pinjam dulu kamu, besok bayar anakku. Kalau enggak, langsung. Begitu juga, maka ibu kalau mau berdoa, perbaiki tata cara berzikirnya. Makin lama kita berzikir, makin Allah senang. Ya, bagaimana lagi selanjutnya? Karena waktu tahan dulu. Tahan dulu Pak Ustadz, Ya. karena sekarang saatnya kita berikan kesempatan buat yang mau bertanya nih. Masih ada waktu untuk bertanya? Bisa ya? Oh, ada yang mau bertanya? Tahan, nanti kalau begitu. Nanti kita berikan kesempatannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, masih dari Masjid Hajjah Sitimang, Kota Makassar. Kita lanjut lagi untuk memperdalam ilmu agama di Gaspol Sahur. Hari ini yang tengah dibahas mengenai permintaan doa. Doamu pasti dikabulkan. Tadi Ustaz sudah menjelaskan bagaimana tata caranya. Nah sekarang seperti janji kami kita akan berikan kesempatan buat yang hadir untuk bertanya. Silakan tadi yang sudah angkat tangannya, yang kerudung hijau boleh maju. Ya, Ibu. silakan. Selain ibu bertanya, saya juga mau kasih hadiah. Ini Pak Ustaz. Ini hebatnya ini acara. Bertanya dapat hadiah. Nah ini yang asli Ya. Pak Ustadz, logonya monokrom. Ada tulisan Arabnya. Betul. Silakan Bertanya. perkenalkan diri Oh iya, dulu. betul. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hati maju-maju ibu nanti jatuh. Jangan. Ya situ. Mundur. Silakan. Perkenalkan nama saya Ade. Ingin bertanya Ustaz, apakah boleh saya berdoa hanya tentang perkara dunia saja Pak Ustaz? Misalnya. Semisalnya diberikan rezeki yang berlimpah, badan yang sehat dan suami yang selalu sayang dengan saya Pak Masya Ustaz. Allah. Ya. Tapi ibu setelah ibu hidup di dunia mau kemana lagi? Mau? Hah? Ada kehidupan apa lagi setelah di dunia Bu? Kehidupan Ada. namanya? Akhirat. Akhirat. Jadi boleh, kasih dulu Oh iya. Ini hadiah untuk ibu. Ya biasa banyak yang curiga dia bilang, "Nggak ada isinya itu Pak Oh iya, Ustaz." kasih Sebenarnya bukti, Pak baik bos, ada isinya. Keren. Nah, ini oke. Warna krem campur coklat. Kok Kesukaan bapaknya, Masya Allah. Saya kirim. Terima disayang kasih nih. Bu. Terima kasih, Terima Ibu. kasih Ibu Ade. Monggo, mari, makasih. Monggo. Matur nuwun. Nji. Sami-sami. udah Pak Ustadz. Ya. Nah Pak Ustadz, berdoa untuk yang duniawi ya. Kalau orang Sunda, Mangga. punten.
Nah itu ya, jawabnya? punten. Orang Bugis tabe. Tabe. Nah itu artinya punten. Kalau orang Jawa beda lagi Pak Ustadz. Kulon nuwun. Oke Bu ya. Boleh enggak berdoa dunia saja? Boleh. Tapi kenapa tanggung? Nah kita hidup ini bukan cuma di dunia. Kita juga mau selamat di akhirat. Ya Allah berikan saya kekayaan. Betul kaya. Tapi di neraka miskin. Ya Allah berikan saya keselamatan di dunia. Tapi di akhirat sengsara. Itulah doa dalam Islam yang kita kenal sejak kita kecil. Namanya doa sabu jagat. Rabbana wakina. Itu doa kalau itu sudah dikabulkan aman. Jadi kalau ibu tidak banyak hafal doa, memang doa bukan menghafal, tapi meminta. Meminta boleh bahasa apa saja. Mak, kalau ibu minta jangan cuma dunia. Minta juga akhirat. Kenapa? Karena kita di dunia ini sementara, akhirat yang selamanya. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. You understand? Yes. Thank you very much. Thank you very much. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Yang boleh, yang belakang, sebelah kanan. Silakan maju ke depan, sebutkan nama dan pertanyaannya Ibu. Nah, ini kita punya hadiah lagi Pak Ustadz. Ada lagi. Hadiah lagi. Oh beda yang tadi ya. Beda Pak Ustadz. Kalau tadi itu Mika. Nah yang ini. Kalau ini Nusantara Kembang. Oke. Silakan, Ya, silakan. Ibu. Pertanyaannya Pertanyaannya dulu dong Pak Ustadz. Ya, bertanya dulu Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Nama saya. How are you today? I'm fine. Thank you. Thank you. Thank you very much. Oke. Nama saya Amina dari Majelis Amina. Aminah. Panggilannya Ami atau Mina? Mina. Oh ya. Dari Majelis Taklim An-Nur BTN Asal Mula. Asal mula. Oke. Yang saya ingin tanyakan Ustaz ini tentang doa. Apakah dalam berdoa itu harus lengkap atau biasa saja? Misalnya ini, anak kita sudah lulus. Terus kita berdoa, ya Allah berilah anak saya pekerjaan yang baik, jodoh yang baik, gaji yang tinggi, rumah, Ya, mobil, komplit. gitu, komplit. Ya, Atau cukup paket bilang, komplit, ya. Atau cukup bilang, ya Allah kau tahu apa yang saya inginkan. Ya. Itu lengkapnya. Kasih Ustaz. Ya. Baik, Ibu Aminah. Benar juga Ini tuh. pengalaman terlalu sering belanja online. Paket komplit. Paket komplit semuanya Ibu disebut. Aminah. Terima kasih Ibu Aminah. Terima kasih Ibu. Ya. Silakan kembali. Selamat sampai BTN Asal Murah. Iya benar juga ya Pak Ya, Ustadz. bukan asal murah ya, asal mula. Asar. Asal mula. Kalau di Sudah Makassar. asal mula lagi. Nah, ya. Udah asal Ya. mulanya. Ya, oke. Nah, doa harus detail nggak Pak Ustadz? Nah, Bu, berdoa lengkap, ya. Tapi harus juga Ibu tahu mana yang prioritas. Ya. Artinya apa? Kalau seorang gadis, cocok itu minta, berikan saya pekerjaan, ya. Jodoh yang soleh, rumah yang baik, masa depan yang cemerlang, selamat di dunia. Itu karena dia masih muda kan banyak. Tapi kalau usia-usia sakaratil maut, Astagfirullahaladzim. yang sudah Pak Ustadz. 70 tahun, enggak usah lagi Bu, ya Allah berikan saya pekerjaan yang baik. Paling utama bintu Ibu minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu jadi dilihat dulu. Tapi boleh enggak Ibu banyak sekali minta? Boleh. Boleh enggak kalau Ibu tahu cara mengungkapkannya. Kan tidak semua orang pandai berbicara. Sama nenekku saya, ajar doa. Wih, maksud saya nak dewa apa lagi? Akhirnya berdoa begini. Puang, musen nijek tu agawelo alena. Dalam arti bahasa Indonesianya, ya Allah kau sudah tahu apa yang ku mau kabulkan. Boleh doa begitu? Boleh. Cuma kalau makin banyak kita merintih, makin Allah senang. Sama tadi. Baru masuk. Assalamualaikum Ustaz, pinjam dulu uangmu. Nah, saya pulang dulu ya. Langsung. Boleh begitu, boleh. Kemungkinan tidak dikasih. Tapi kalau ibu zikir dulu, disampaikan secara baik,
Kan ada orang bilang, Ustadz saya hafal itu tiap hari saya dengar ceramahnya Pak Ustadz. Begitu saya tanya, apa judul salah satunya? Oh, apa di? Berarti bohong dia ini. Ya toh? Ya. Kalau berdoa secara detail kita sebut boleh. Ya, tapi kita tidak mampu Ustaz. Tidak semua. Cukup boleh. Itulah tadi kesimpulan doa. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamat di dunia, selamat akhirat. Nah, selamat di dunia kita minta konkretkan lagi. Punya anak yang soleh, rezeki yang berkah. Boleh Bu, boleh secara detail. Ya, Bu, asal mula? You understand? Yes. Thank you very much. Thank you very much. Terima kasih Ibu. Oke. Nah, untuk menutup episode hari ini Pak Ustadz, mohon berikan petuah buat kita semua agar kita benar-benar bisa tulus berdoa dan juga takdir yang kita terima bisa selaras apa yang kita inginkan. Nah, kalau sudah kita lakukan doa-doa sesuai dengan sunnah, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, ada lagi poin yang penting. Pilih waktu-waktu mustajab. Waktu mustajab itu dari 12 bulan Allah berikan, satu diantaranya bulan suci Ramadan. Di mana bulan suci Ramadan dijelaskan oleh para ulama kita, bahkan Rasulullah juga menjelaskannya, doa di bulan suci Ramadan Allah kabulkan. Bahkan Allah jelaskan, saya malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa di bulan suci Ramadan. Inilah waktu mustajab untuk berdoa. Tapi 1 bulan Ramadan itu 30 hari. Ada lagi yang super makbul, yaitu 10 malam terakhir yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Maka merugi orang yang menikmati umur panjang sampai bulan Ramadan, hidup di bulan suci Ramadan, lalu dia tidak banyak meminta kepada Allah pada bulan Ramadan ini. Mari doa sesuai sunnah, lalu ingat pilih waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Kalau sudah semua dilakukan, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dahsyat sekali. Baik Ustaz Dasat, terima kasih atas petua-petuahnya. Semoga kita semua termasuk orang yang ikhlas dan tulus dalam berdoa. Dan insya Allah Allah mengabulkan apa yang kita harapkan, memberikan taufik dan hidayahnya. Nah sahabat Dasat dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Terima kasih Ustaz Dasat, kita berjumpa lagi di esok hari. Insya Allah dari Masjid Hajah Sitimang. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dan tentunya kita akan bertemu kembali di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro TV. Dipersembahkan oleh